Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kesehatan, kebaikan selalu menyertai kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum PAUD. Mari kita awali diskusi kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan pengembangan kurikulum PAUD. Ada 5 landasan dalam pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Yang keempat, landasan teoritis. Dan yang kelima, landasan yuridis. Masing-masing landasan pengembangan kurikulum PAUD tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan tentang hakikat dari kurikulum itu sendiri. Hakikat tentang pentingnya kurikulum. Yang pertama, kurikulum yang dikembangkan harus berakar pada budaya bangsa yang beragam. Artinya harus mengacu segala keunggulan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa peserta didik adalah pewaris budaya bangsa, kreatif dan peduli. Artinya bagaimana dalam pengembangan kurikulum ini senantiasa memperhatikan budaya bangsa, yang mana budaya bangsa itu harus diwariskan, harus dikenalkan pada anak usia dini. Yang ketiga, bahwa proses pendidikan itu memerlukan keteladanan, pengayoman yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya, bagaimana dalam pengembangan kurikulum itu sendiri, dalam penyusunan kurikulum, harus mengedepankan tentang pentingnya bagaimana pendidikan itu memberikan keteladanan, pengayoman secara terus-menerus pada anak usia dini. Kemudian yang keempat, dalam kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain. Artinya secara filosofis, belajar anak adalah bermain. Sehingga kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus dilakukan melalui bermain. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan sosial, kebutuhan lingkungan yang ada di masyarakat. Maka dalam pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.
Yang pertama, bahwa pengembangan kurikulum PAUD harus disesuaikan dengan tuntutan, dengan harapan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Artinya, masing-masing daerah itu kan memiliki keunggulan-keunggulan, memiliki ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum, satuan pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan, dengan harapan, dan norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Yang kedua, pengembangan kurikulum harus bersifat inklusif. Inklusif itu artinya terbuka. Ya, bahwa kurikulum harus dirancang secara terbuka untuk membentuk sikap saling menghargai, saling menghormati, ya, bukan eksklusif tertutup tapi terbuka, dan memberlakukan semua anak setara, bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun. Jadi dalam kurikulum, dalam muatan kurikulum itu harus tidak boleh memuat materi-materi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan norma-norma yang ada, dan harus terhindar dari segala bentuk diskriminasi. Ini landasan sosiologis. Kemudian yang ketiga adalah landasan teoritis. Landasan teoritis adalah berkaitan dengan teori-teori yang mendasari bahwa kurikulum itu sangat penting, kurikulum itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan anak usia dini. Landasan-landasan teoritis ini yang pertama, pengembangan kurikulum PAUD harus mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan berbasis KBK. Kurikulum harus betul-betul dirancang, harus mengacu pada standar pendidikan anak usia dini. Itu tertuang dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Jadi dalam pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar pendidikan anak usia dini. Adapun kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, bahwa dalam pengembangan kurikulum PAUD itu harus dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi anak untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini bisa dilihat dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014, bagaimana di sana sudah dijelaskan berbagai kompetensi yang akan dicapai oleh anak usia dini sesuai dengan tingkatan usianya. Apakah itu berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan keterampilan. Nah, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan kita diskusikan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang merupakan bagian dari kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan pedagogis. Landasan pedagogis ini adalah landasan yang berkaitan dengan ilmu pendidikan Jadi ilmu kependidikan Jadi landasan-landasan yang berkaitan dengan karakteristik anak.
Nah, itu adalah landasan-landasan pedagogis. Di antaranya bahwa dalam pengembangan kurikulum PAUD harus memahami bahwa anak usia dini sebagai individu yang unik, ya, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda satu anak dengan yang lainnya dan belum mencapai masa operasional konkret. Artinya, anak usia dini itu masih tahap pengetahuannya adalah lebih masih pada praoperasional, ya. Jadi masih praoperasional dan operasional. Jadi di sini bahwa anak itu belajarnya masih menggunakan indranya, ya. Jadi lebih menggunakan indranya untuk belajar, maka sebisa mungkin dalam pengembangan kurikulum, muatan-muatan kurikulumnya harus memperhatikan keunikan-keunikan masing-masing individu, masing-masing anak, ya, sehingga tidak ada anak yang merasa dirugikan. Jadi harus kurikulum yang dikembangkan itu ya harus senantiasa ya menampung, memahami ya bahwa anak usia dini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ya, dalam pengembangan kurikulum harus mengacu pada karakteristik perkembangan anak usia dini. Ini adalah landasan pedagogis. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini adalah landasan yang berkaitan dengan aturan hukumnya, dasar hukumnya. Kenapa pengembangan kurikulum itu perlu dilakukan? Landasan yuridis yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal 31 itu disebutkan setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan, termasuk anak usia dini. Maka supaya pendidikan itu bisa terkonsep, bisa terencana dengan baik, maka dibutuhkan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Di sana disebutkan tentang pasal 28 kalau tidak salah tentang pendidikan anak usia dini, bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu layanan ya yang diberikan kepada anak usia 0 sampai dengan 6 tahun dalam rangka memberikan ya rangsangan pendidikan untuk membantu ya menstimulasi baik jasmani maupun rohani supaya anak siap ya mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, ini disebutkan dalam undang-undang. Maka supaya PAUD ini bisa berjalan dengan baik, diperlukan kurikulum. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang nomor 5 adalah Perpres Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Kemudian yang ke-6
adalah Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dan yang ketujuh adalah Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Ini adalah landasan-landasan yuridis yang menjadi pegangan, yang menjadi dasar hukum tentang pentingnya kurikulum PAUD. Jadi dalam pengembangan kurikulum PAUD harus memperhatikan landasan-landasan yuridis ini. Lebih khusus lagi adalah dua terakhir ini, yaitu Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Yang kedua Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Paling tidak dua hal ini yang perlu dipahami oleh sahabat, rekan-rekan sekalian. Demikian penjelasan tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum PAUD, gitu ya. Ada 5. Ya, pertama tadi adalah landasan filosofis, kemudian landasan sosiologis, kemudian landasan psikopedagogis, kemudian landasan teoritis, dan yang kelima landasan yuridis. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di-share, disebarkan kepada yang lain supaya informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.